Kemudian memahami sistem imun adaptif. Ya. Sistem imun adaptif ini didapatkan melalui induksi-induksi atau paparan-paparan yang kemudian pengenalan atau paparan-paparan ini dikenal oleh sistem tubuh sehingga tubuh mampu untuk mengembangkan strategi, namanya host defense system namanya, ya, mengembangkan strategi-strategi. Nah, bagaimana cara tubuh ini mengembangkan strategi melalui paparan dari patogen-patogen di sekitar kita, nah, itu yang kemudian dipelajari oleh para peneliti, para periset, pemerhati, ini menjadi dasar untuk pengembangan imun atau vaksin, ya, imunisasi atau vaksin, ya, dengan vaksin. Nah, sekarang saya mau inikan dulu ya. Jadi untuk sebentar ini kayaknya clear, sebentar saya. Bentar ya. Satu. Tadi ini ada untuk kok belum ya. Sebentar ya, ya. Tak cari itu tadi yang kedua ya. Bentar. Imunologi. Saya mau menyampaikan ini bentuk pembelajarannya untuk di saya. Ya. Satu. Tadi. Nggak masuk ya? Belum masuk ya? Belum. Ya. Kedua. Sebentar. Konsep terus. Ya. Ya, imunologi dasar ya ini. Ya. Jadi teknik pembelajarannya di sini kita ada kuliah tatap muka, kemudian diskusi tatap muka, e-learning tatap muka itu daring sama luring sama aja. Kemudian e-learning penugasan, student lecture dan ujian atau tes ya. Sini ada satu kegiatan student lecture. Ini nanti adik-adik mempresentasikan apa ya, ini merupakan feedback bagi saya dan juga pengayaan dan pendalaman. Jadi nanti adik-adik dibuat dalam kelompok-kelompok dan di situ mempresentasikan mengulas dari suatu kasus gitu. Nanti kita beri kasus, kemudian adik-adik berdiskusi, kemudian nanti dipresentasikan kasusnya. Nah, kemudian di situ pada saat berdiskusi itu sangat bagus sekali karena adik-adik nanti akan menemukan masalah-masalah, kemudian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian, kemudian mencoba untuk menyusun masalah-masalah itu, kemudian mencoba untuk mencari jawaban dari masalah-masalah itu. Setelah itu nanti dipresentasikan dan di situ didiskusikan dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
Jadi seperti itu ya. Di sini tentunya hal-hal yang juga berkaitan dengan farmasi. Dan nanti terakhir itu ada imunofarmakologi. Bagaimana obat-obatan itu mempengaruhi kondisi tubuh seorang pasien. Bagaimana obat-obatan itu mesti harus berhati-hati. Bagaimana kalau over, bagaimana kalau kurang dan lain sebagainya. Seorang farmasis itu mesti harus mampu ya, meskipun dokter itu memberikan resep ya, tapi farmasis itu juga harus mampu untuk memahami sebenarnya kalau seseorang minum obat ini tuh apa yang akan terjadi di dalam tubuh orang tersebut ya. Kemudian ujian atau tes ya. Nah, di sini LO-nya adalah memahami sistem imun bawaan, adaptif, sistem sel imun, penyakit infeksi bakteria, parasit, jamur, kemudian AIDS, kemudian bagaimana imunitas terhadap partikel obat, bagaimana pemeriksaan sampel berbasis imunologi, dan pengembangan vaksin berbasis imunologi. Untuk farmasi, pastinya di sini banyak atau diberikan juga bagaimana pengembangan obat ya berbasis herbal ya. Sudah dikasih apa belum? Bagaimana OT obat OHT, obat herbal atau fitofarmaka atau apa namanya herbal medicine. Nah, ini nanti itu tapi sesuatu yang beda. Kalau di perkuliahan yang lain bagaimana mengembangkan obat-obatnya. Nah, kalau di kuliah yang sekarang ini adalah bagaimana obat-obat itu mempengaruhi tubuh, mempengaruhi sel-sel imun, mempengaruhi sistem imun kita sehingga kita mampu menghalau patogen, ya, mampu mematikan patogen dan mampu menjaga keseimbangan tubuh kita supaya kita bisa tetap sehat. Nah, itu. Baik, untuk jumlah mahasiswa ini 27 nih, 27 ya? 26. 27. 27 nanti tetap dibagi 5 aja. Nanti ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Berarti monggo ketua saja nanti yang membagi. Untuk student lecture ini 20 menit per kelompok, kita beri waktu 20 menit per kelompok, di mana di situ diskusi 10 menit ya, sehingga 30 menit per kelompok. Dalam satu pertemuan itu bisa presentasi 10 menit. Nanti biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu 10 menit, dok itu nggak cukup gitu kan, minta 15 menit ya boleh. Nah bahkan kadang-kadang itu sampai ke hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Saya nggak masalah sih kalau apa, yang penting adik-adik itu paham, melebihi waktunya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa puas untuk berdiskusi. Dalam diskusi itu sangat aktif dan menyenangkan ya. Kemudian dilanjutkan kuliah pleno dari kekurangan-kekurangan yang ada selama perkuliahan SL. Ya, baik untuk sini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk yang apa namanya kuliah kelompok ini materinya itu dari saya, tetapi adik-adik yang mencari, adik-adik yang mencari. Ini kompetensi mencari bahan. Nah, ini juga merupakan satu kompetensi dari mahasiswa. Jadi carilah bahan-bahan dengan infeksi bakteria, parasit, jamur, kemudian AIDS, ya AIDS, kemudian ini untuk apakah ini partikel obat atau berbasis imunologi gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti mencari publish paper. Ya, publish paper melalui PubMed atau NIH ya. Nanti di situ dicari mana yang kira-kira adik-adik itu minat ya. Tapi harus imunologi, imunoparasitologi, imunobakteriologi, ya gitu ya, imunomikologi misalnya, imunologi pada kondisi-kondisi imunokompromis pasien-pasien AIDS. Itu kemudian nanti diajukan. Nah, kalau saya baca ternyata itu layak untuk ditampilkan, nanti ditampilkan dalam kelompok itu. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok nanti sudah ada penilaian. Saya sudah akan menilai bagaimana keaktifan dan bagaimana isi dari diskusi, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana sopan santun dan lain sebagainya itu sudah mulai kami
saya biasanya sudah saya nilai. Nah, tapi nanti kemudian di akhir itu juga tetap ada ujian. Adik-adik kalau mau bertanya, meskipun saya sedang menjelaskan itu nggak apa-apa, silakan diketik di ini ya, diketik di mana di chat. Silakan diketik di chat daripada nanti lupa. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dan klasifikasi dari sistem imunitas tubuh ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini itu tidak hidup di dalam kondisi yang steril. Kondisi yang steril itu hanya ada pada laboratorium steril ya, misalnya kultur. Nah, itu yang sudah disteril. Kemudian ruang operasi itu juga sudah disteril. Toh itu pun mungkin masih ada yang patogen-patogen yang sedikit ada di situ ya. Jadi apalagi kalau kita tidak berada di ruangan-ruangan yang memang disetting untuk steril. Nah, di gambarannya adalah kita hidup itu sesungguhnya di sini ada berbagai macam bakteri di sekitar kita. Apakah bakteri itu ada di air, darat, laut, ya udara, itu semuanya ada. Kalau kita tidak memiliki kekebalan tubuh, ya kita tidak memiliki kekebalan tubuh, maka kita pasti akan selalu sakit. Kita nggak pernah akan merasakan nikmatnya hidup, ya karena bakteri-bakteri ini dia pasti maunya menginvasi manusia dan kemudian membuat kita menjadi sakit. Nah, gitu ya. Pada ilustrasi ini adik-adik lihat, sini ada manusia, kemudian ini ada gambaran seperti bayangan hijau ya, bayangan hijau dan di luarnya ini adalah bakteri. Nah, bayangan gambaran hijau ini kita asumsikan itu sebagai kekebalan tubuh ya. Namanya host defense system. Kenapa dikasih tahu host? Gitu ya. Ini manusia itu dinamakan host. Host itu adalah suatu individu yang menjadi sasaran. Host itu individu yang menjadi sasaran atau menjadi harbor suatu patogen. Ya. Nah, patogen-patogen ini kenapa sih kok resek? Kok resek, kok kepengen selalu masuk ke dalam tubuh manusia gitu? Ya, ya memang begitu. Karena para bakteri, parasit, jamur itu mereka harus bisa melanggengkan hidupnya, gitu. Melanggengkan hidupnya. Patogen itu ada patogen yang hidup di alam, ada juga patogen yang ada hidup di dalam tubuh kita. Kalau patogen yang hidup di alam, ya alam ini biasanya dia masuk ke dalam tubuh kita itu aksidental atau tidak sengaja, karena sebetulnya tanpa hidup kita dia juga sudah bisa berinteraksi. Akan tetapi kita tidak bisa untuk menjadi seseorang yang steril itu nggak bisa. Nah, suatu saat patogen ini secara tidak sengaja masuk dalam pernafasan kita ya, seperti COVID sekarang ini ya, masuk dalam pernafasan kita, atau pada saat kita jatuh ya, kemudian kulit kita menjadi luka, sobek. Nah, saat itu bakteri yang ada di jalan, yang ada di tempat kita jatuh itu, nah dia masuk saat itu melalui kulit yang terbuka. Nah, gitu. Nah, atau pada saat kita BAB, pas kita diare, kita BAB, kita tidak cuci tangan dengan baik, maka bakteri yang ada di tangan kita setelah kita BAB nggak sengaja kita mengambil makanan, kemudian makanan itu kita kunyah masukkan ke dalam mulut, maka bakteri itu masuk dalam tubuh kita melalui mulut. Nah, di sini yang terjadi adalah memang seseorang itu secara dinamis itu selalu berinteraksi dengan patogen-patogen di sekitarnya. Itu memang itu terjadi. Akan tetapi seseorang itu selalu terlihat sehat. Ya, itu disebabkan oleh karena adanya suatu sistem dalam tubuh kita yang mampu untuk menyeimbangkan, gitu ya, mampu untuk menyeimbangkan dan selalu menjadi guard, selalu menjaga alien-alien, benda-benda asing hidup maupun mati, ya benda asing yang hidup maupun mati yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu dinamakan sebagai sistem kekebalan tubuh. Ya, namanya sistem kekebalan tubuh. Namanya sistem kekebalan tubuh itu namanya saja sistem. Suatu sistem itu kan mesti ada
organ-organnya gitu ya. Ada bendanya, organnya itu bekerjanya bagaimana. Kemudian organ-organ itu tidak hanya satu. Nah, mereka saling bekerja, saling mendukung, dan mereka ada mekanismenya, ada rule-nya. Nah, itu yang dinamakan sistem. Nah, untuk sistem kekebalan tubuh kita, ya di sini kekebalan tubuh kita ini terdiri dari atas sampai bawah ya. Saya mau tanya dulu, adik-adik dapat anatomi nggak? Pernah dapat, Bu. Ya? Dapat, udah pernah dapat. Sudah pernah dapat. Oh, berarti sudah paham ya dengan anatomi ya. Anatomi badan maksudnya. Ya. Ilustrasinya ini kekebalan tubuh kita dan ini adalah patogen ya, dan patogen. Nah, ini yang hidup. Nah, kalau yang tidak hidup ya, tidak hidup yang partikel-partikel karsinogen misalnya, polusi ya, polusi misalnya asap dari pembakaran kertas, kemudian nuklir ya, nuklir misalnya. Nah, itu tidak hidup, tapi itu bisa melukai atau bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi sakit. Nah, ini juga menjadi tugas dari sistem kekebalan tubuh gitu ternyata ya. Apalagi yang biologis, ini kan non biologis, apalagi yang biologis, germs, bakteria, parasit, kemudian fungus, jamur-jamur, kemudian virus dan hasil-hasilnya. Hasil dari virus, hasil fungus, bakteri, parasit itu dia kan makhluk hidup. Makhluk hidup ini dia menghasilkan, namanya mengekskresikan dan mensekresikan. Apa bedanya ekskret sama sekret, adik-adik? Ekskret itu apa? Sekret itu apa? Ekskresi mengeluarkan sekresi, ekskresi mengeliminasi, mengeluarkan, sekresi memproduksi gitu, Bu. Ya, ekskresi mengeluarkan, sekresi memproduksi. Iya, Bu. Setuju? Mbak Rahma? Setuju? Setujukah? Iya, mungkin setuju kalau ekskret itu mengeluarkan bahan-bahan yang udah tidak dipakai lagi oleh tubuh. Kalau sekresi itu kayak memproduksi kayak hormon gitu yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Alhamdulillah ya Mbak Rahma. Jadi lebih konkretnya ya tadi benar ya Mas Arjuna tadi ya. Ya benar. Ya, tapi lebih konkretnya bedanya ekskresi dan sekresi. Sekresi sama-sama produksi, sama-sama diproduksi ya. Tapi kalau sekresi itu adalah cairan yang diproduksi yang memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh kita. Itu sekresi, memiliki fungsi. Tapi ekskret itu buang gitu. Jadi hasil dari metabolit yang harus dikeluarkan. Kalau pada manusia kencing gitu, BAB itu adalah ekskresi. Ingus ekskresi apa sekresi? Ingus. Ekskresi apa sekresi? Sekresi benar, sekresi betul. Ingus itu sekresi karena tubuh kita di sinus-sinus ini di hidung ya, itu butuh basah, butuh lembab di sini ya. Jadi dia mensekresi selama kontinu ya, secara kontinu untuk melembabkan daerah rongga-rongga di dalam kepala. Nah, itu sekresi namanya. Meskipun kalau kebanyakan seperti pada COVID itu bahaya yang mengakibatkan kita tidak bisa bernapas, itu kan paru-paru kita tenggelam oleh sekresi kita sendiri yang tidak bisa dikeluarkan. Baik, nah kembali lagi ke sini. Jadi sekresi dari semua patogen ini ya itu ada yang bentuknya itu toksin, ada banyak bakteria misalnya, bakteri gram negatif, gram positif. Nah itu mengeluarkan protein-protein, mensekresi protein-protein yang sifatnya itu toksin. Toksin itu toxic
sifatnya. Dinamakan toksin karena mengakibatkan sifat yang toksik, racun. Nah, semuanya ini semuanya membahayakan tubuh kita. Nah, sekarang ini adalah term yang mesti sama gitu ya, hampir mirip-mirip tapi mungkin beda. Immunity kekebalan, immune system, sistem kekebalan, immunologi, logi, jadi ilmunya ya, studinya ya. Baik. Nah, sekarang dari sistem imunitas kita itu kita bayangkan bahwa kalau kita nggak punya kulit, kira-kira gimana? Kalau kita nggak punya kulit, ya berarti semua patogen-patogen itu dengan mudah masuk ya. Berarti kulit itu masuk pertahanan tubuh ya? Benar? Benar. Ya, kulit itu masuk dalam pertahanan tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat begini. Oke, sebentar. Nah, ini sistem imun. Ya, sistem imun itu ternyata sistem imun itu dari bayi sampai tua, sampai dewasa dan sampai tua itu berkembang seperti kita. Mas Franciscus Andre berkembang dari bayi, dulu belum punya kumis, nah sekarang kemudian jadi berkembang dewasa jadi ada kumisnya. Ya, Rahmatias dulunya bayi sama bayinya, kemudian berkembang. Nah, sekarang ada payudara, gitu kan ya, dan lain sebagainya yang, nah itu juga sama. Apa yang mengakibatkan sistem imun itu berkembang? Ya, jadi pada prinsipnya seseorang itu memiliki sistem imun bawaan dari ibunya. Bayi memiliki sistem imun bawaan dari ibunya saat dia ada di dalam kandungan. Nah, pada saat dia dilahirkan, seorang bayi ini dia masih memiliki protein-protein untuk kekebalan tubuhnya. Protein-protein yang banyak itu adalah globulin banyaknya. Nah, kemudian sepanjang 1 tahun pertama dia mendapatkan mendapatkan protein-protein kekebalan dari ASI ibunya. Maka berilah ASI pada saat Anda memiliki bayi. Berilah ASI. Karena berarti kita memberikan kekebalan tubuh terhadap bayi. Selain nutrisi pastinya, selain nutrisi protein. Nah, dengan berjalannya waktu tumbuh gigi maka dia akan bisa makan. Maka dia mendapatkan imunitas atau kekebalan tubuh berasal dari makanan. Gitu, makanan. Selain makanan apa? Obat. Nah, kalau farmasi nanti mestinya tahu apa ya obat-obat yang bisa meningkatkan imunitas pada bayi. Itu. Nah, itu PR. Cari. Apa itu obat-obat yang bisa meningkatkan imunitas pada bayi. Gitu. Nah, terus lagi. Besar lagi 3 tahun. Udah enggak ASI 3 tahun itu. Tetap hanya makanan. Tapi makanan-makanan pada anak-anak ini dia belum bisa pedas, belum bisa keras, belum bisa gitu kan anak-anak bayi umur segitu. Ini sangat rawan. Biasanya umur 3 tahun sampai atau balita. Balita ini sangat rawan. Rawannya rawan apa? Rawan terkena penyakit. Karena disitulah dia belum bisa makan, dilepas ASI dan mungkin tidak diberikan vitamin dan anak ini sudah berlari-lari sendiri, pegang sana pegang sini, masuk mulut sukanya, ya enggak? Jawab. Maksudnya masih ngencut tangan itu ngencut atau dia masuk mulut. Belum paham higien sanitasi itu cuci tangan. Anak-anak di negara-negara yang berkembang banyak kematian anak-anak di bawah 5 tahun ini disebabkan karena itu. Jadi orang tua yang tidak begitu care terhadap anak-anaknya. Dan nanti umur 7 tahun menuju pradewasa dia sudah mulai lihat, oh jajan, suka jajan, lihat. Nah, dia mulai. Kemudian setelah itu besar lagi, nah dia mulai bisa tahu, mulai paham bagaimana kebersihan, makan, nah gitu. Kalau orang tua yang care, pasti nanti diajari harus ada buah, harus ada sayur, harus cukup air, cukup serat dan cukup makan. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kemudian lagi beranjak lagi dewasa. Nah, dewasa kemudian dewasa sudah seperti kalian ini ya,
Nah, kemudian nanti uzur menua. Nah, pada saat menua itu juga sistem kekebalan tubuhnya ini juga akan berkurang, semakin menurun. Sehingga pada saat tua juga itu harus hati-hati untuk bekerja. Nah, adik-adik, selama dari bayi hingga menjadi tua, patogen apa saja yang ada di sekitar orang tersebut? Nah, itu membentuk orang tersebut menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Saya yakin Mbak Rahma mungkin selamanya banyak sering ada di Jawa. Itu mungkin beda dengan yang ada di NTT. Beda dengan yang ada di Papua. Mereka yang di NTT dan Papua secara berulang tergigit oleh nyamuk Anopheles misalnya. Kemudian secara berulang terinfeksi malaria, misal. Secara berulang terinfeksi hepatitis atau secara berulang terinfeksi mumps atau apa gitu ya. Misal. Nah, yang di Jawa tifus biasanya. Nah, sering jajan, oke jajanan kalau di Jawa ya. Ya, kemudian diare. Nah, gitu. Nah, pola paparan. Kita bilang ya, pola paparan. Itu kan paparan. Adik-adik itu kan dari lahir sampai itu terpapar. Pola paparan-paparan ini mengakibatkan bentuk kekebalan tubuh itu berbeda. Nah, pola paparan yang secara intensitas rendah berulang-ulang kali yang kemudian mengakibatkan atau menghasilkan suatu kekebalan tubuh pada seseorang disebut sebagai premonition. Sebagai premunisi atau premonition. Jadi kalau dari NTB, NTT yang di sana banyak malarianya itu dia memiliki premonition untuk malaria. Mungkin dalam tubuhnya ada bakteri atau ada patogen malaria, tapi dia tidak sakit. That's berbeda dengan orang dari Jawa yang ke daerah timur. Dia tidak memiliki antibodi, tidak memiliki kekebalan, begitu digigit sekali langsung bisa panas. Tuh ya namanya premunisi. Maka namanya, kamu punya premunisi enggak? Kamu punya enggak? Saya punya gitu. Kalau di dalam keilmuan namanya prior knowledge. Kalau dalam sistem kekebalan namanya premunisi. Prior knowledge itu saya menanyakan misalnya kepala itu sininya ada sinus, ada apa. Adik-adik itu paham sudah karena sudah dapat prior knowledge dari anatomi. Nah, itu namanya. Beda kalau saya langsung ngomong sama supir, ini Pak sinusitisnya sebelah sini, domblong dia. Apa ya? Ngomong apa ya gitu. Nggak ngerti karena nggak punya prior knowledge. Apa toh ramudeng gitu. Ya gitu ya adik-adik ya. Nah, sistem imun itu balik lagi dari kecil sampai dengan dewasa. Dari yang kecil atau bayi itu kita secara given itu ada namanya non-spesifik. Given dari Allah. Bahwa kita dilahirkan kita sudah punya kulit. Nah, kulit tubuh yang menyelimuti seluruh tubuh kita. Kecuali mata, mulut terbuka ya. Vagina terbuka. Penis, itu kan mukosa. Ya, hidung, ya, itu dalam-dalamnya ini mukosa. Nah, semuanya selain itu tertutup oleh oleh kulit dan rambut. Ya, kulit ini merupakan barrier fisik yang terluar dari sistem imunitas. Barrier fisik terluar dari sistem imunitas. Selaput lendir, silia, batuk, bersin. Ini dikatakan fisik atau mekanis. Selaput lendir kita itu contohnya kalau kita kelilipen, basa Jawa, yang di luar Jawa, saya mohon maaf ya, kelilipen itu kemasukan sesuatu yang, kalau bahasa Jawa cuma kelilipen. Nah, tapi kalau diartikan panjang, matanya kemasukan sesuatu yang kecil sehingga mengakibatkan pedih. Nah, kemudian matanya air. Nah, itu. Bahasa Jawanya cuma kelilipen ya gitu. Nanti mohon maaf yang dari luar Jawa kalau belum paham. Maksudnya tuh itu. Nah, kelilipen ini kita ada selaput lendir, ada lendir-lendirnya dalam. Nah, lendir ini kemudian mensekresi air mata sehingga kotoran yang masuk tadi keluar.
Maka kalau misalnya kita kemasukan atau kelilipan itu tidak boleh diucek-ucek. Jangan diucek. Gitu diucek-ucek. Nah, masuklah malahan. Hati-hati ya. Malah jangan diucek-ucek ya. Kedip pelan-pelan, nanti air mata itu akan keluar, netes keluar. Nah, itu kotorannya itu nanti juga akan keluar. Kadang-kadang hewan kecil ureng-ureng atau apa itu ya kalau naik motor. Nah, kemudian silia. Nah, silia ini ada di mana? Adik-adik boleh tanya, katanya udah dapat anatomi. Boleh tanya silia ada di mana? Ada di tenggorokan gitu, Bu. Di faring. Ya iya. Silia kok di faring. Hidung. Nah, hidung. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya bukan mahasiswa kedokteran. Kalau mahasiswa kedokteran tak catat benar itu. Nah, silia itu ada di hidung. Hidung ini ada rambut-rambut. Silia itu kan rambut-rambutnya. Nah, kalau kita nggak usah fisik. Kalian misalnya nih, orang sedang masak sesuatu yang pedas sekali, bau. Kira-kira kalian mau gimana? Nyengat. Apa efeknya? Bersin, Bu. Bersin ya. Ya itu refleks. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk terus masih nyegat terus bersin, hacin. Itu adalah mekanisme dari imunitas kita. Nah, itu maksudnya untuk mengeluarkan. Kalau kita motong brambang itu kan juga pedes tuh. Nah, mata kita berair, itu juga sistem. Kemudian batuk dan bersinnya. Ini kalau kita keselek bahasa Jawa. Kalau kita kena yang sesuatu dari hidung itu kan menyatu dari tenggorokan sini ya, gatal-gatal itu kemudian bersin. Itu maksudnya untuk mengeluarkan. Nah, ini yang fisik atau mekanis. Kemudian yang non spesifik, ini ada yang larut, ada yang sel. Jadi yang non spesifik ini ada larut, ada sel. Itu bentuknya biokimia dan bentuknya humoral. Ini asam lambung, lisozim, laktoferin, asam neurominik dan lain-lain. Ini banyak. Ini adalah sekresi. Asam lambung disekresikan, nah, gitu di lambung ya. Nah, ini untuk mematikan semua bakteri-bakteri patogen yang tidak sengaja termakan. Ya, nggak ada kata-kata saya makan bakteri, nggak akan. Tapi kenyataannya kemasukan bakteri, sehingga namanya termakan. Ya, tidak sengaja. Kemudian humoral, ya ada biokimia, ada humoral. Humoral ini dibentuk oleh tubuh kita. Ya, komplement interferon C reaktif protein. Ya, bentuknya humoral ini fungsinya juga itu untuk kekebalan tubuh. Kemudian dari larutan ini ada juga yang bentuknya sel. Ya, sel itu ada artinya fisik uniseluler. Itu mononuklear, polimorfonuklear, natural kill cell, NK cell ya, dan basofil, mastosit dan trombosit. Nah, ini dibagi menjadi sel-sel fagosit, kemudian nut cell, ya, sel nol ya. Kemudian ada sel mediator. Nah, ini 1 2 3 4 5 anak ini tolong nanti dibaca. Ini dibaca itu apa toh sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya imunologi itu ya mempelajari ini. Seperti apa sih bentuknya? Setelah tahu bentuknya, seperti apa sih fungsinya? Setelah tahu fungsinya, bagaimana sih cara kerjanya? Gitu. Setelah tahu cara kerjanya, apa kalau misalnya dia berhadapan dengan pagosit, kemudian resikonya apa? Gitu ya, dalam tubuh kita. Nah, sekarang yang spesifik. Tadi kan yang non spesifik. Non spesifik ini kenapa disebut non spesifik? Karena dia tuh antem kromo. Dia merem. Setiap ada bakteri yang masuk, efeknya sama, langsung dikebuk-buk gitu. Langsung maksudnya dimusnahkan. Dia nggak lihat siapa lo, siapa gue, nggak lihat. Itu yang non spesifik. Ya. Kalau orang galak tuh semuanya digalakin ya, satpam itu semua digalakin. Nah, tapi yang spesifik itu melihat. Satpam itu galak boleh. Tapi kalau
pimpinannya sendiri kemudian digalai, satpamnya sih suruh keluar gitu. Kan nggak boleh. Nah, makanya namanya spesifik. Karena kenapa bisa spesifik? Kenapa bisa spesifik kira-kira? Mbak Meila, kenapa seseorang itu bisa khusus gitu? Mbak Meila kalau punya pacar kan mesti beda sama temenmu yang cowok. Apa semua cowok dianggap pacar diperlakukan khusus gitu? Enggak kan? Ayo, Enggak. kira-kira kalau spesifik apa tuh? Dasarnya apa? Karena apa di situ? ada komponen atau substan tertentu yang menjadi khas gitu. Oke, menjadi khas. Sekarang Mas Andri, kenapa ya kira-kira kok bisa spesifik khusus? Kenapa? Selnya ini loh. Apa? Ya, karena spesifik itu karena di sistem imun ini tuh punya memori terhadap itu tadi yang substansi tertentu. Waduh, punya memori benar. Mas Andre kalau punya memori sama cewek, itu sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa kira-kira? Ini saya pakai analogi biar kalian paham gitu. Sebabnya kenapa? Karena cantik. Kok malu-malu? Wah itu sih karena cantik. Ya, gini, non spesifik dan spesifik. Spesifik itu bisa spesifik karena sel-sel itu sudah mengenal. Tadi benar ya. Tapi mememori itu benar. Mengenal kemudian mememori. Tapi tidak bisa mememori tanpa mengenal. Ya enggak? Tanpa mengenal gitu. Nah, kalau dia sudah spesifik kamu, Mas Andre maunya sama yang cantik ya, sama Mbak Rahma misalnya. Kalau sudah spesifik sama Mbak Rahma, bisakah kamu kemudian sama yang lain? Nah, selingkuh. Nah, di sini untuk spesifik ini itu di dalam sel tubuh kita. Ini pun nanti kalau dipelajari itu ada gradasinya. Seperti kalau kita seneng sama seseorang, seneng sama orang A, nggak suka sama B sama C. Tapi nanti kalau ada orang B atau D yang mirip A, bisa jadi menjadi seneng. Kok mirip gue ya? Aku jadi seneng itu karena mirip itu gitu. Nah itu tentu mengarah ke sana. Ya, ini spesifik ini disebabkan oleh karena pengenalan. Ada proses paparan. Ada proses pengenalan. Contohnya tadi saya sudah menyampaikan premunisi. Premunisi beda dengan premunisi Plasmodium malaria itu terjadi pada orang-orang yang hidup di daerah endemis malaria. Premunisi spesifik malaria ini itu tidak berarti premunisi untuk TBC, premunisi untuk tifus, premunisi untuk itu enggak ya, premunisi ini ya malaria kuwi gitu. Karena paparannya adalah malaria, plasmodium malaria gitu ya. Gitu. Nah, yang spesifik ini tingkatannya lebih tinggi daripada non spesifik. Ya, spesifik ini terdiri dari sel selular T sel, sel TH1, TH2, TH3. Kemudian cytotoxic atau T sel ya. Nah, terdiri dari sel T. Sel T ini sifatnya adalah membunuh, boom gitu ya, menembak sel T ini. Ya, sifatnya membunuh, menembak, tapi dia spesifik karena sudah ada pengenalan. Nah, yang kedua adalah humoral, yaitu sel B. Nah, sel B. Sel B ini dia tidak langsung membunuh. Kalau sel B, sel T langsung membunuh. Sel B tidak. Tapi dia bisa membuat antibodi. Nah, gitu. Jadi ceritanya. Jadi dia membuat antibodi. Membuat antibodi sebagai senjata. Kalau ini langsung karate, tangan kosong. Kalau yang ini yang humoral B, nah, dia memproduksi pistol, memproduksi peluru, memproduksi senjata-senjata itu yang sel B ini. Nah, sel B ini memproduksi antibodi tetapi berbasis kepada keunikan dari patogen. Kenapa dia bisa tahu? Ya itu tadi, karena dia sudah kenalan. Habis kenalan kemudian mengingat. Nah, gitu. Nah, habis mengingat kemudian mengingat-ingat. Biar saya kenal apa ya patogen yang itu? Oh, itu ciri khasnya adalah toksin gram negatif, gram positif. Oh, lipopolisakarida. Oh, lipoteichoic acid misalnya gitu. Yang
Gram yang negatif kan LPS, lipopolisakarida. Gram positif LTA, lipopolisakarida sama lipoteikoik acid. Nah, itu nanti antibodinya itu bisa berkomplemen atau bisa mengikat antigen atau bisa mengikat toksin-toksin itu. Kalau toksinnya sudah diikat itu maksudnya ditempel sama antibodi kita sudah menempel plek, toksinnya itu tidak bisa atau tidak berfungsi sehingga dikeluarkan oleh tubuh kita dan kita tidak menjadi sakit. Itulah. Nah, nanti kita akan bicara juga di sini ya COVID. Nah, gitu ya. Karena sekarang ini kan COVID. Nanti kita akan berikan juga materi COVID yang terkait dengan imunitas ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Dari sini dulu ada yang mau tanya? Ya, terus dulu. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu ini. Oh, ternyata 1, 2, 3, 4, 5 ini toh yang ada di dalam tubuh kita itu yang berfungsi untuk ketahanan tubuh. Nah, itu tuh ada di mana saja dalam tubuh kita. Iki janin dengan diwa itu. Nah, ini seperti ini. Jadi dalam tubuh kita itu kalau Indonesia NKRI terdiri dari pulau-pulau dari Aceh sampai dengan Merauke kan gitu ya. Di tengahnya Jawa bla 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 bla. Anatomi dari pulau-pulau. Nah, ini anatomi dari sistem imun. Anatomi sistem imun kita itu terdiri dari bagian luar itu fisik ya, ini adalah kulit, kemudian bagian dalamnya ini ada mukus ya, membran mukosa. Kemudian kita punya amandel. Nah, tahu amandel? Pernah enggak? Kuwi anaknya amandelnya gede, terus kemudian dioperasi. Jane iki kok iso gede toh? Iya, membesar. Karena apa? Makannya ngawur. Ya, anak itu jajannya luar biasa banyak sintetis, banyak ada patogen lah. Padahal amandel itu di situ tonsil ya. Tonsil ini isinya itu adalah sel-sel imunitas. Pada saat kita makan yang tidak bersih, sel imunitas kemudian makanan itu akan bergeser atau akan bersinggungan, bukan menempel, bersinggungan dengan pada saat kita menelan atau apa gitu ya. Nah, itu tuh menjadikan tonsil itu amandel kita bereaksi, membesar. Biasanya kalau orang awam tuh bilang, lah aku keserangan minum es. Sebetulnya bukan esnya, sebenarnya esnya tuh enggak apa-apa. Tapi yang ada di dalam es yang merah, hijau, warnanya merah, warnanya hijau. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Belum lagi kalau airnya itu dari air yang tidak matang. Ya, es itu kan rasanya enak. Tapi kamu udah lihat belum? Orang penjual es itu ngambil air dari mana? Ngambilnya itu ya dari sumur sama air keran. Emangnya digodok dulu? Enggak. Wes yakin. Enggak pernah itu tukang-tukang itu nggodok sih, itu enggak pernah. Karena mahal. Gasnya seberapa? Dijualnya aja cuma 50 perak misalnya, 50.000 mahal. 1.000, 2.000, 3.000 lah. Enggak mungkin sekali. Pasti itu air mentah. Nah, maka minum es seger. Nah, kemudian tonsilnya yang bekerja keras. Sehingga kalau itu sering, nah ciki. Terus siapa yang suka makan singkong yang ada serbuk-serbuknya itu loh, singkong apa ya namanya itu? Yang kayak genteng itu yang bergelombang, ada serbuk-serbuknya, snack. Nah, cheese ball, ciki taruh. Ya kayak gitu-gitu tuh, serbuk-serbuk ini semuanya berat loh di tonsil. Enak di mulut tapi berat di tonsil. Nah, kalau anak kecil lama-lama tonsilnya menjadi besar. Kalau udah membesar, tonsil kanan kiri bertemu, akhirnya tidak bisa bernapas, tidak bisa menelan. Maka harus dioperasi. Adakah di sini adik-adik yang sudah dioperasi amandel?
Saya dokter. Berarti kamu bandel dulu. Iya dok. Oh iya dok, berarti benar. Nah, ada lagi karena alergi ya. Kalau alergi ini beda, jadi sering flu, sering pilek, sering panasnya itu. Alergi ini kemudian ditumpangi oleh bakteri, virus sehingga amandelnya membesar. Kemudian turun lagi itu ke lymphatic vessels. Jadi di sini daerah leher itu kita ada pembuluh limfe namanya, pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini isinya leukosit. Ingat gak tadi leukosit? Nah, nih leukosit nih. Nih leukosit kan monosit, makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, mastosit. Ini tuh leukosit. Ya, sel darah putih. Ya. Kalau Assalamualaikum. Ya. Kalau sel darah merah itu namanya eritrosit. Ya. Jadi, nah ini tadi itu ada di sini. Nah ini ada di sini nih. Nah kalian kerasa nggak kalau sakit gigi? Siapa yang pernah sakit gigi? Pernah nggak? Nah itu lehernya bengkak, rahangnya sebelah kiri. Sakit gigi di kanan, nah bengkaknya yang di kanan. Nah yang bengkak siapa ini? Lymphatic vessel ini. Karena dia kemudian, wah di situ ada infeksi ke akar gigi misalnya. Berarti kita harus memperbanyak pasukan di sini, nah, gitu ya. Nah pasukannya diperbanyak. Nah ini pasukannya ini diperbanyak. Nah sehingga di tempat ini menjadi bengkak. Nah gitu ya. Turun lagi thymus. Nah, thymus. Nanti tolong dibaca ya. Thymus. Thymus ini untuk pada bayi, anak-anak yang masih kecil, dia besar thymusnya. Ini dari Allah itu memang sudah dibekali seperti ini. Nanti lama-lama dia rudimenter, dia makin dewasa, imunitasnya semakin kuat, thymusnya juga semakin kecil, mengecil. Pada saat kecil ini besar. Ini juga sebagai tempat untuk produksi sel-sel imunitas. Ketiak kanan kiri, limfonodi di sini ada nih, limfonodi kanan kiri ini. Nih, limfonodi kanan kiri itu ada. Kemudian lagi di paha, ini juga ada limfonodi, ya, limfonodi, lymphatic vessel sini di paha. Nah, kemudian kulit tadi udah. Nah, sekarang organ tubuh yang bukan saluran limfe yang merupakan organ sistem kekebalan tubuh adalah limpa, lien, spleen. Limpa sama dengan lien sama dengan spleen, sama dengan. Nah, spleen ini nanti kalau kita lihat anatomi dari spleen. Nah, spleen ini tempat dikeluarkannya dan bermukimnya sel T. Nah, ini di sini ini ada di spleen, ada di limpa. Sel T, sel limfosit B sama limfosit T. Limfosit T ini yang kekebalan tubuh spesifik yang bentuknya seluler. Limfosit B ini kekebalan tubuh yang dia caranya dengan membentuk antibodi. Semuanya di limpa, di spleen. Gitu. Nah sekarang dari mana itu ini kan ada pembuluh darah nih, pembuluh darah yang muter. Kalau pembuluh darah itu rute seperti peredaran darah. Peredaran darah itu kan rute ada di seluruh tubuh kita. Nah, saluran limpe itu juga ada di seluruh tubuh kita. Itu rute, ya rute. Nah, itu diisi oleh sel-sel leukosit. Sel-sel itu dari mana toh? Sel-sel darah itu. Sel-sel darah itu dari ini di dalam tulang besar. Di antaranya tulang besar ya, terutama pada paha. Bone marrow. Bone marrow. Jadi ada di sumsum tulang. Di sini tuh sumsum tulang. Kalau kalian makan daging ayam, paha ayam, Kentucky Fried Chicken, ya kan, yang bagian paha bawah. Nah, itu coba dibuka. Nah, di dalamnya itu ada trabeculae. Di dalamnya itu ada merah-merah, agak merah-merah. Nah, itu sumsum tulang itu di situ. Nah, sumsum tulang itu tempat terbentuknya sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih itu juga terbentuk di situ.
Nah, sel darah merah eritrosit, kemudian sel darah putih itu banyak. Ada limfosit, monosit, eosinofil, basofil, neutrofil. Ya. Kemudian selain eritrosit dan limfosit juga mengeluarkan platelet. Nih, platelets atau platelet. Red blood cell eritrosit gunanya untuk apa nih? Apa ya? Boleh dibantu apa ya? Pak eritrosit. Oksigen. Pinter, mengangkut oksigen yang tidak merupakan atau tidak dilakukan oleh darah putih atau leukosit. Jadi red blood cell ini sangat-sangat penting untuk mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita. Kalau satu organ tubuh kita itu terbendung, tidak mendapatkan peredaran darah, mati. Iskemia kemudian mati. Ya, iskemia kemudian mati. Nah, itu satu. Yang kedua white blood cell. Yang ketiga platelet ini untuk apa ya Mbak-mbak? Fungsinya apa? Apa? Untuk pembekuan darah. Ya, platelet fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Sehingga kita itu diciptakan sebagai manusia itu alhamdulillah itu sempurna. Untuk kita bisa hidup terus, oksigen kita hirup, habis dihirup kemana? Masuk ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini oleh bagian yang sangat terkecil di paru-paru yaitu alveolus. Alveolus, oleh bagian itu, alveolus ini oksigennya diambil dimasuki. Nah, terus pembuluh darah dari alveolus itu kan di pembuluh darah, namanya pembuluh darah kan isinya darah. Nah, darah itu kemudian menerima dari alveolus masuk ke dalam eritrosit. Kemudian eritrosit jalan ke seluruh tubuh kita. Sehingga tubuh kita itu selalu mendapatkan oksigen. Oksigen digunakan untuk seperti gas. Ya, itu digunakan untuk memasak, membuat nutrisi. Nah, lama-kelamaan kita selnya menjadi berfungsi. Sel berfungsi membelah berkembang. Lama-lama kita menjadi besar dengan bertahun-tahun kita menjadi besar dan menjadi tua. Nah, platelet ini kalau kita jatuh, butuh operasi, terus iris apa segala macam, dia bisa sembuh sendiri karena ada platelets. Platelets ini satu sel-sel yang sangat kecil, fungsinya untuk menambal kebocoran. Sifatnya seperti lem. Dia menambal kebocoran-kebocoran yang ada. Baik, dari sini kalian sudah tahu. Berarti sudah tahu apa saja ya materi-materi yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Sudah tahu. Kemudian dari mana dan di mana saja tempatnya dalam tubuh kita. Nah, ini sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya innate sama spesifik sama non spesifik tadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ternyata bekerjanya itu sistem imunitas itu ya sama seperti kalau pemerintahan. Sama seperti di pemerintahan, ya, sama seperti kita sehari-hari gitu. Di pemerintahan kan gitu. Kalau kita mau masuk ke suatu lokasi, misalnya, itu kan pasti ada satpamnya dulu ya enggak? Apa bisa kita langsung mau ke presiden? Itik ketemu Pak Presiden, halo Pak Jokowi, enggak bisa. Enggak bisa. Harus ada sistem. Nah, jadi kalian pasti ketemu dengan siapa dulu. Kemudian nanti di situ ada presenting, pengenalan. Mbak siapa? Mau apa? Nah, mungkin juga di foto cepret, siapa tahu nanti teroris loh gitu kan. Di foto. Mbak CV-nya KTP, ya enggak? Sama ini juga. Tubuh kita juga gitu nanyain sama patogen yang masuk. Nah, patogen di sini foreign material atau patogen mau masuk ke dalam tubuh kita.
kulit kita dulu. Dihambat sama kulit kita. Kalau orang yang tidak pernah mandi, rasa anu dewe. Kalau nggak pernah mandi ya berarti patogen-patogen yang ada dari luar itu mungkin sehari, 2 hari, 3 hari nggak mandi, maka patogennya menjadi berkumpul dan dia punya waktu, punya kesempatan untuk merusak kulit. Sehingga terjadilah gatal, kita garuk, luka, masuk patogennya. Gitu ya. Maka harus bersih. Sehari harus mandi. Ya, mandi 2 kali. Nah, kemudian di situ itu non spesifik. Nah, kemudian foreign ini nanti akan dihadang dulu sama non spesifik. Mukos membran dilepeh, kemudian diberi airnya tuh mata, kalau masuk melalui mata berair, keluarin nggak jadi. Kemudian masuk melalui telinga. Apa yo? Telinga. Silia itu tadi. Ya, di sini telinga tuh ada rambut-rambut. Nah, rambut-rambut yang halus itu namanya silia. Ya, rambut-rambut halus namanya silia. Kemasukan itu pasti kita kemasukan kan pasti kita gatel. Nah, kemudian korek. Nah, satu itu. Terus di situ ada membran. Jadi itu enggak bolong. Kecuali zaman kecil kamu punya penyakit yang mengakibatkan nanahan wudunen di telinga, kemudian mengakibatkan telinga menjadi bolong. Tetap bisa mendengar, tapi di situ sudah tidak seaman pada saat kalau telinga kita utuh. Ya, telinga di sini ada gendang telinga. Gendang telinga itu menutup tabir yang menutup dari luar masuk. Gitu. Kemudian batuk ya, kemudian hacit, sneezing ya, hacin, muntah itu kalau kita makan sesuatu ternyata sesuatu itu busuk, itu otomatis lambung kita langsung muntah keluar. Ya enggak? Coba aja makan kamu enggak tahu, ternyata makan ayam kamu enggak tahu. Ternyata begitu dimakan busuk pasti keluar. Pasti itu keluar, itu refleks. Ya, itu juga merupakan imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Kemudian diare. Diare juga kalau kalian kemasukan hewan, kemasukan ameba atau kemasukan makanan yang kotor, nah kemudian mengakibatkan diare. Oke. Nah, dari sini ternyata beberapa patogen itu pinter. Dia bisa bablas red. Nah, gitu. Dia punya gaman itu punya strategi. Dia udah tahu, oh, kalau kulit seperti itu, ya. Seperti contohnya pada larva cacing tambang. Paham? Ada suatu parasit namanya larva cacing tambang. Larva cacing tambang ini dia mampu mensekresi. Nah, kalau mensekresi berarti ada punya kelenjar. Kelenjar itu memang membuat suatu cairan, lendir. Sekresinya itu ada, isinya ada protease, enzim protease. Nah, enzim protease ini fungsinya adalah mencerna protein, termasuk mencerna kulit. Nah, kalau dia kena di kulit kita, kemudian dia meludah, meludah. Ludahnya itu isinya protease. Lama-lama kulit kita melembek. Nah, kemudian dia maju dengan mekanis dan dengan presinya kemudian bisa menggeser sedikit. Kulit kita itu kan tumpuan atau barisan epidermis, sel-sel epidermis. Dia bisa merenggang, masuklah dia gitu. Nah, itu larva cacing tambang. Jadi pada larva cacing tambang itu orang bisa terinfeksi pada saat dia masuk kakinya ke sawah tidak pakai sepatu boot, telanjang kaki. Di dalam sawah itu ada larva cacing tambang. Atau di hutan karet. Nah, masuk gitu, tes gitu masuk. Nah, pada saat masuk tes gitu, orang itu pasti kaget. Aduh, kayak cekit gitu, ya. Kayak apa ya? Gatel. Kemudian digaruk. Tapi larvanya udah terlanjur masuk. Nah, di situ kemudian dia masuk melalui pembuluh darah, kemudian ikut peredaran darah ke seluruh tubuh sampai ke paru-paru. Begitu sampai di paru-paru, dia naik ke atas ke tenggorokan.
Nah, kemudian karena bentuknya seperti larva itu kan seperti cacing ya, dia nempel jalan gitu situ, kita gatel. Kemudian kita nah, kemudian menelan. Biasanya kalau kita itu kan refleks habis batuk pasti menelan, pasti itu. Itu pasti harus menelan. Menelan masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam usus. Nah, sampai di usus ini cacing tambang kemudian menjadi dewasa atau membesar. Itu contoh satu patogen yang meskipun tubuh kita itu punya non-specific physical dan chemical barrier, dia masih tetap bisa menerjang, menerabas masuk. Itu kalau cacing tambang. Tapi ada juga yang sekarang ini lagi adalah COVID. Nah, COVID itu meskipun kita punya silia, kita punya kulit, kita punya silia, tapi dia bisa tetap masuk ya ke dalam tubuh kita, kemudian mengakibatkan kita sakit. Oke, setelah patogen itu bisa masuk, di sini beberapa ada yang mati pasti, tapi ada beberapa yang masuk ke dalam. Nah, itu kan tamu yang tidak diundang tuh itu Jani. Tamu yang tidak diundang. Nah, di sini ada pertahanan yang kedua. Ya. Innate immunity natural, non-specific physical chemical defense, kemudian natural innate immunity. Nah, saat ini innate immunity dan non-specific physical chemical defense ini merupakan yang non-specific. Nah, innate immunity itu di dalam, tapi dia selalu sigap kalau ada patogen yang lolos dari pertahanan pertama. Di situ kemudian ditanya-tanya patogennya. Tanya-tanyanya patogen yaitu ditempel, yaitu dengan dendritic cell, namanya dendritic cell. Ya. Nah, dendritic cell ini selain menempel, dia juga fungsinya untuk memanggil sel-sel imunitas. Yaitu apa tadi? Sel imunitas apa ya? Ini ya. Mononuklear, monosit, makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, mastosit gitu. Ya, ini dia memanggil, ada alarm, twing, 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 twing. Ini loh, ada patogen yang bisa masuk, misalnya gitu. Ya, nah di sini dia memanggil, tetapi dia juga karena dia udah melihat patogennya dia mengenali, ya. Dendritic cell ini mengenali, namanya antigen presenting cell atau APC. Ya, dikenal sebagai APC. Antigen antigen presenting cell. Nah, antigen presenting cell ini nanti dialah yang kemudian membawa informasi patogen tersebut kepada belakangnya lagi dapurnya ini, limfosit B. Itu loh tadi patogennya tuh kayak gini. Toksinnya tuh gini. Terdiri dari histidin, sitosin, leusin, bla 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 gitu. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Laporan dia ke belakang nanti. Nah, di sini prosesnya adalah fagositosis ya. Kemudian nih loh fagosit ya. Fagositosis itu misalnya makrofag. Kalau ada sampai dikenali makrofag, dideketi. Nah, makrofag itu tidak melihat lo siapa, tapi dia taunya itu ini satu benda asing yang lolos dari pertahanan pertama. Oke, makrofag langsung membesar, kan dia bentuknya ameboid. Ameboid itu seperti siput, ya. Jadi kalau pas jalan itu kan siput itu dia nggak punya kaki dengan bentuk tertentu, toh. Bentuknya kan tidak beraturan gitu. Nah, tapi kalau makrofag ini selain begitu juga bisa membesar, bisa membesar kayak karet itu membesar, kemudian melingkupi patogen, kemudian patogennya menjadi berada di dalam makrofag. Namanya fagosit, memakan. Ya, fagus itu makan. Nah, setelah dimakan begitu, di dalam tubuh makrofagnya itu kan ada punya enzim lisozim. Nah, enzim lisozim ini setelah dia, itu ada yang dimasukkan oleh makrofag, dimakan makrofag. Enzim lisozimnya ini terus mendekat, kemudian mengeluarkan
enzim lisosim sehingga pecahlah. Enzim lisosim ini dia fungsinya adalah untuk menghancur, dia penghancur, enzim penghancur. Kemudian pecah dan matilah patogen tersebut. Ya. Nanti kita sampai kepada ada satu parasit yang dia itu mampu untuk menghindarkan diri atau dia mampu untuk menipu makrofag. Mungkin adik-adik pernah dengar ada yang namanya toksoplasma. Pernah dengar? Halo. Mbak Naimatus. Mbak Naimatus. Pernah dengar ada toksoplasma? Nama toksoplasma? Belum, Bu. Ya, belum. Oh, siapa yang udah pernah dengar? Saya pernah dengar. Pernah, Dok. Pernah dengar. Apa? Kalau pernah dengar itu apa? Pemahamanmu apa toksoplasma? Itu yang terinfeksi yang dari kotoran hewan itu bukan sih, Dok? Ya, betul, pinter. Nah, toksoplasma terinfeksi dari kotoran hewan. Berarti itu adalah patogen ya, benar ya? Nah, itu patogen. Itu satu patogen parasit protozoa. Protozoa, ya. Nah, tadi bicara mengenai keganasan atau kegalakan makrofag kalau dia itu ada patogen yang masuk. Tapi kalau dia berhadapan dengan toksoplasma, makrofag ini bertekuk lutut gitu. Karena saking apanya? Cantiknya kali. Ya Mas Andre. Gitu toh. Karena cantik, nah itu makrofagnya kemudian terkesima, diem aja gitu. Nah gitu, ternyata begitu. Nah ternyata toksoplasma ini dia mampu untuk menghipnosis makrofag. Lucu ya? Itu yang terjadi seperti itu. How? Bagaimana kok bisa menghipnosis makrofag? Yaitu dengan cara mengeluarkan ekskretori-sekretori lagi. Dia begitu bertemu dengan makrofag, kemudian toksoplasma ini dia menyembur gitu dan mengeluarkan ekskretori-sekretorinya. Nah, ini mengakibatkan hipoaktivasi makrofag. Kemudian setelah makrofagnya itu hipoaktivasi, toksoplasma ini menembus makrofag. Dia masuk ke dalam makrofag. Dia tidak difagosit, tapi dia silent entry. Silent entry, yaitu dia masuk ke dalam makrofag tanpa makrofag ini merasa. Karena dia dihipnosis, karena dia dibius, maka tidak terasa, nggak sakit. Dia masuk terus dia hidup di dalam makrofag. Gitu. Nah, toksoplasma ini setelah diketahui ternyata behave-nya seperti itu, nakal ya, behave-nya seperti itu, baru diketahui, oh pantesan orang kalau terinfeksi toksoplasma itu orangnya itu tidak terasa. Nanti sampai pada waktunya dia itu hamil, baru bolak-balik keguguran, lepas, keguguran. Setelah dicek toksoplasma positif gitu ya. Nah, ini adalah satu term yaitu bagaimana bagaimana suatu patogen itu mampu mengembangkan strategi untuk melawan host defense system. Gitu. Saya menceritakan begini mau memberikan pemahaman kepada adik-adik. Even itu meskipun adik-adik itu memiliki sehat, memiliki sistem imun yang bagus, tetapi mereka yang di organisme-organisme patogen itu, mereka juga punya strategi gimana mendobrak sistem imun kita. Mereka juga punya strategi. Sehingga kalian harus tetap berhati-hati, harus tetap mandi sehat, makan sehat gitu ya, harus tetap menjaga diri istilahnya. Oke, sekarang kalau misalnya tadi makrofagnya datang ke sini tergopoh-gopoh, kemudian maksudnya untuk untuk membunuh patogen, ternyata malah dianya sendiri terkesima.
Dianya sendiri ternyata nggak bisa apa-apa. Berarti kemudian proses penyakitnya ini lanjut apa enggak? Lanjut. Proses penyakitnya menjadi lanjut. Ya. Atau banyak sekali faktor di sini ya. Atau orangnya itu malnutrisi. Seorang anak yang dia itu kurus banget. Makannya itu kurang banget. Proteinnya kurang banget. Otomatis sel-sel imunnya juga berkurang. Jadi ini di sini dendritritnya bengok-bengok. Sini loh, ada patogen. Sini loh. Panggil-panggil, leukositnya males karena nggak ada energi gitu ya. Malnutrisi. Nah, malnutrisi ini kemudian penyakitnya ini juga akan terus berlanjut. Tapi bagi yang sehat, yang bagus, ya sel imunitasnya bagus, itu di sini mungkin bisa selesai. Ya, mungkin bisa selesai. Seperti juga pada influenza, bukan COVID influenza. Influenza itu masuk kalian flu, pilek, nggak usah minum obat, makan bakso sama sambal yang pedas misalnya, makan minum yang banyak, istirahat yang banyak, wis toh sembuh sendiri, ya enggak? Ya toh. Nah berarti di sini bekerja pada kondisi influenza itu bekerja. Pada COVID gimana COVID? Sama. COVID itu sifatnya sama dengan influenza. Sama dengan virus influenza. Virus COVID sama dengan virus influenza. Sebenarnya pada orang yang imunitasnya bagus, dia akan hilang sendiri. Ya, Mas Andre imunitasnya bagus. Imunitas bagus itu pada kondisi seumur-umur kalian ini, imunitasnya bagus. Kalian, Mas Andre terpapar COVID, tapi imunitasnya bagus. Enggak apa-apa, enggak ada sakit. Tapi kalau dicek, aku kemarin terpapar, coba ya, saya mau ngecek di PCR. Positif, Mas Andre itu positif. Tapi aku enggak terasa apa-apa. Iya, karena imunitasnya bagus. Kenapa? Nah, ini bermain yang di sini nih, yang innate immunity-nya ini main. Tapi Mas Andre itu harbor karier dari COVID. Tidak sakit, tapi menularkan kepada orang lain. Nah, itu bahayanya ada di situ. Sehingga kalau kalian itu OTG, orang tanpa gejala, COVID positif OTG, itu tetap sebaiknya mohon pengertiannya untuk isoman selama 2 minggu atau 10 hari. Selesai isoman, itu virusnya sudah tidak ada, juga tidak sakit, silahkan untuk keluar. Karena kasihan Bapak Ibu, eyang, adik yang masih kecil, yang imunitasnya belum genep, belum utuh, apalagi ada diabetes, stroke, hipertensi. COVID-nya senang sekali. Ikut sama Mas Andre, dia bisa menclok sana, menclok sini, menclok situ. Senang sekali tuh COVID. Ya. Nah, yang kena adalah yang lemah dari sisi imunitas. Baik, sekarang setelah itu ini dia masih terus bablas berarti ya, bisa lolos dari sini nih, lah ke situ. Nah, disinilah dari APC ini antigen presenting cell dia kemudian ke dapurnya sini. Di belakang ini disiplin ini nanti akan dipelajari di situ, kemudian dia kan bengok-bengok. Nah, sampai di sini yang keluar itu adalah prajuritnya densus. Ya, densusnya kita tuh limfosit. Nah, ini cytotoxic cell ini adalah densus 88-nya kita. Densus 88 ini kemudian mengeluarkan TNF alpha, tumor necrosis factor alpha, cytokine namanya, mengeluarkan cytokine. Kemudian interleukin, ya, kemudian zat-zat lain yang gunanya adalah untuk membunuh patogen. Pada kondisi yang ini bisa sampai di sini itu biasanya patogen itu pasti banyak yang mati. Pasti banyak yang mati. Tapi mungkin ada juga yang dia masih bisa tetap hidup. Selain ini dalam waktu yang cepat itu antigen presenting cell juga akan mensensitisasi sel B. Sel B kemudian akan memproduksi antibodi.
Sehingga pada stase ini yang berperan untuk melawan patogen adalah sel limfosit T dan antibodi yang diproduksi oleh limfosit B dan antibodi yang diproduksi oleh limfosit B. Jadi sel limfosit T juga antibodi. Antibodi itu tank. Misalnya kalau ini ada tank, ada helikopter, ada apa. Nah itu tuh kayak itu antibodinya. Ya. Tapi antibodi ini nanti itu spesifik. Jadi kalau itu antibodinya TB ya dia ke TB gitu. Ya. Nah paparannya dendritic cell ini sekali paparan ke humoral, paparan itu akan disebarluaskan, disosialisasikan ke seluruh sel B, ke seluruh sel B. Sehingga sel B yang saat ini membuat antibodi misalnya 100 ya. Nah, itu kemudian di memori, disosialisasikan. Hati-hati loh ya, itu sudah ada COVID yang tipe ini akan ada COVID yang tipe Delta. Nanti habis ini akan ada COVID yang tipenya Mu misalnya. Hati-hati loh ya. Nah itu, nah digitu-gituin. Sehingga banyak sel beta yang sudah mengenal meskipun dia tidak mengeluarkan antibodi, tapi sel beta itu sudah mengenal. Gitu. Nah, kondisi seperti ini jika kemudian orang tersebut terinfeksi kembali oleh patogen yang sama, nah gitu ya. Dari depan sini kan patogen itu pinter nih, dia shoot lewat. Lah sampai di sini. Nah, dia misalnya dia itu tapi di sini sel beta yang sudah di memori itu kan dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, itu menjadi tadinya 1.100 menjadi 1.000 yang sudah mememori. Gitu. Yang sudah ngerti itu. Karena sudah dipahamkan. Nah, itu langsung itu masuk tuh patogen yang itu. Mari kita buat antibodi. Antibodinya di sini lebih besar nggak daripada yang pertama? Menurut kalian? Iya, lebih besar. Lebih banyak, lebih besar gitu ya. Karena dia sudah mentraining atau sudah mememori ya. Sehingga di sini kalau yang di awal kita adanya cuma 100 ditambah dengan sel limfosit yang pada serangan yang kedua patogen yang sama, dia sudah mampu untuk memproduksi antibodi 100 kali lipat. Yang tadinya 100 jadi 10.000. Gitu. Nah, kemudian orang ini menjadi terproteksi. Ya, karena semua patogen-patogen yang masuk itu dilingkupi atau diinaktivasi oleh antibodi kita. Gitu. Jadi kita terhindar, jadi kita tetap sehat. Nah, adik-adik sekalian, ya, fenomena ini itu kemudian dikembangkan imunisasi atau vaksin. Gitu. Nah, kenapa kalau kalian udah vaksin belum? Mas Andre udah vaksin belum? Udah, Bu. Berapa kali? Udah 2 kali. Oh gitu. Vaksin yang pertama sama vaksin yang kedua bedanya berapa lama? Sekitar 1 bulan. Gitu. Kenapa kok 1 bulan? Didaftarinnya gitu, Bu. 1 bulan. Oh gitu. Menurut Mas Andre, kalau saya tadi udah cerita ini, menurut Mas Andre nalarnya apa ya? 1 bulan. Maaf Bu, bagaimana tadi putus-putus? Oke. Ya, sekarang coba nih ya. Saya caranya mengajarkan itu memahamkan supaya adik-adik penalarnya jalan. Kan sudah divaksin ya. Terus 1 bulan. Pertanyaannya saya, kenapa 1 bulan? Kenapa kok 1 bulan? Kok enggak 3 bulan? Kok enggak 2 bulan? Kok enggak berapa? Kok 1 bulan sih? Karena itu program pemerintah. Jawabannya bukan itu.
Jawabannya bukan itu. Ya. Oke. Karena tiap-tiap patogen itu memberikan respon yang berbeda terhadap sel beta atau humoral. Sel beta atau humoral. Jadi semakin semakin konkret ya. Jadi di sini yang awal pada saat awal itu kan 100 sel beta itu mengeluarkan 100 antibodi misalnya gitu ya. Mengeluarkan 100 antibodi gitu kan. Nah, dengan 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, nah itu berbasis riset. Antibodi yang tadi dibentuk ya, itu lama-kelamaan dia akan hilang. Sebelum antibodi ini hilang, dia akan dibentuk mencapai puncaknya, kemudian dia akan hilang. Nah, sebelum antibodi yang itu hilang, itu harus supaya kita bisa terjaga, maka harus diganti dengan antibodi yang lain. Nah, itu sudah dihitung-hitung. Ada yang hitung sendiri per riset itu. Oh, gambarannya seperti ini. Antibodi sampai puncaknya pada 2 minggu. Jadi 1 bulan dia pasti setelah puncak dia akan turun. Puncak dia akan turun gini. 2 minggu dia di puncak, kemudian dia akan turun. Sehingga sebelum 2 minggu, kira-kira hari ke-28 itu harus diganti dengan antibodi baru. Nah, cara memproduksi antibodi baru gimana? Loh, antibodi itu kan dihasilkan oleh limfosit B. Iya, berarti limfosit B-nya dong yang harus dipresentingkan, yang harus diaktifkan, iya enggak? Oke. Bagaimana cara mengaktifkan limfosit B? Oh, pada yang awal itu terinfeksi COVID. Nah, sekarang berarti sebaiknya orang itu terinfeksi COVID lagi supaya antibodinya supaya sel humoral ini teraktivasi dan menghasilkan antibodi. Lah, kalau terinfeksi COVID lagi kan nggak tahu ya, nggak terukur ya, Dik ya. Nggak terukur kan? Terinfeksi COVID seberapa? Kan nggak terukur, bisa jadi malah kita mati. Karena kita terinfeksi atau terpapar COVID yang banyak. Terus habis gitu dipikirin, kalau begitu berarti dipaparkan lagi untuk menginduksi sel humoral agar membentuk antibodi COVID tetapi aman. Nah itu oke, berarti terukur. Aman itu kan terukur. Nah, terukur ini. Nah itulah maka itu namanya vaksin. Adik-adik dikasih vaksin fungsinya adalah untuk menginduksi, membangunkan sel-sel imunitas kita supaya memproduksi antibodi COVID. Antibodi COVID ini yang terbentuk pertama itu bentuknya kan kurva. Nah, nanti dia akan turun. Nah, harus disusuli dengan antibodi COVID yang lain yang lebih besar. Kalau pertama kali itu sudah diinduksi, sudah ada memori, sedikit induksi untuk suntikan yang kedua, memorinya ini langsung banyak, dia langsung gitu karena yang termemori sudah banyak. Nah, semuanya kemudian memproduksi antibodi sehingga akan terbentuk titer 10.000 atau bahkan 1 juta antibodi. Nah, 1 juta antibodi ini bisa memproteksi kita dari infeksi COVID. Nah, sekarang seberapa kita bisa aman dari infeksi COVID? Nggak bisa 100%, tapi paling tidak kita itu OTG. Kalau kita terinfeksi, paling tidak kita itu OTG, tidak menjadi parah. Paham ya? Ya, kemudian apa bedanya COVID dengan influenza? Sama, dia itu self-limiting disease sebenarnya. Kalau pada OTG 10 hari self-limiting disease. COVID itu mampir, 10 hari COVID itu pergi. Nah, seperti itu pokoknya. KB sama. Pilek juga gitu. Aku kena flu.
istirahat dulu, makan yang bagus, istirahat 10 hari, pilek itu pasti akan pergi, pasti udah sembuh. Bedanya adalah port di entry. Port di entry. Jadi organ yang dituju. Organ yang dituju oleh influenza, virus influenza, itu dia mengenai hidung dan sinus di sini. Tapi organ yang dituju oleh virus COVID itu paru-paru. Maka di situ, karena itu paru-paru kan nggak bisa diistirahatkan. Istirahat sih paru-parunya ya mati tuh. Gitu. Nah, itu pada orang-orang yang tidak kuat paru-parunya di situ over ekskresi. Kalau kita pilek biasa, sekresi ingus-ingus itu kan bisa keluar sehingga kita bisa bernapas. Kalau di dalam paru-paru ingus kita tidak bisa dikeluarkan sehingga di situ terjadilah keblebekan parunya, tidak bisa bernapas, sesek. Ya. Nah, ini gambaran ini kelihatannya gambarannya itu sederhana, tapi sesungguhnya di sini itu penjelasannya itu sangat dalam, ya. Sekarang kita melihat adaptive immunity atau acquired immunity, sifatnya adalah specificity. Jadi punya specificity, punya spesifik. Kalau dia COVID ya dia isone ya mung COVID. Antibodi COVID kita kemudian terinfeksi tifus misalnya, Salmonella typhosa. Ya terinfeksi meneh, nggak bisa kebal. Loh, kemarin katanya antibodinya udah tinggi. Lah itu kan untuk COVID. Spesifik untuk COVID. Makanya dinamakan antibodi spesifik. Kemudian adaptiveness. Berarti didapatkan melalui adaptasi. Kalau ada proses adaptasi berarti ada proses pengenalan. Nah, kemudian yang ketiga discrimination between self and non-self. Nah, di sini maksudnya adalah antibodi itu mampu untuk mengenali self dan non-self. Ini tuh benda asing, ini tuh benda kita. Jadi tidak boleh antibodi itu kemudian merusak barang kita sendiri, badan kita sendiri. Nah, tapi pada kondisi-kondisi lupus itu yang terjadi abnormal ya. Lupus itu antibodi kita merusak badan kita sendiri, menyerang badan kita sendiri. Dan yang keempat adalah memory. Ya, dia punya sifat memori atau ingatan. Dan pertanyaannya lagi gini, memori, Dok, kalau misalnya saya pergi ke suatu tempat, di situ nggak ada malaria, saya sebenarnya udah ada premunisi, nah terus gimana, itu bisa hilang nggak? Pertanyaannya ke situ. Ya, bisa nggak itu hilang? Saya setelah 10 tahun, saya masih kebal nggak sama malaria? Menurut kalian gimana? Mbak Naimatus, menurut Mbak Naim gimana Mbak Naim? Gimana Bu tadi? Nggak mau diulangi? Siapa yang tahu tadi saya ngomong apa? Area itu ya Bu. Apa? Ayo, siapa yang tahu tadi saya ngomong apa? Tentang apa kita masih kebal sama malaria kalau udah lama gitu ya? Terus? Nggak tahu. Terus gimana? Siapa yang tahu tadi? Materinya apa? Mas Muhammad Syakik Alqot. Namanya bagus nih. Muhammad Syakik Alqot. Alqode. Nah, kalau dal kan pakai kolkolah. Alqode. Gimana? Jadi yang dibilang masalah spesifikasi imun COVID ya nggak bisa kalau udah kena COVID tidak imun COVID ya nggak bisa kena yang lain. Saya dengar gitu. Bukan itu ya. Pertanyaannya bukan itu ya. Mbak Adinda Putri. Iya Dok. Apa? Jadi pertanyaannya kalau misal udah
1 tahun gitu, apakah masih kebal terhadap malaria atau tidak gitu ya dok? Terus jawabannya gimana? Kalau udah 1 tahun atau lama gitu, itu maksudnya udah tidak terpapar malaria lagi gitu dok. Terus? Jadi mungkin kekebalannya sudah mulai menurun kalau sudah lama dok. Jadi bisa terpapar malaria lagi. Ya, jadi sifat dari antibodi, ya, sifat dari antibodi yang ditimbulkan karena paparan, ya, sifat dari antibodi yang ditimbulkan karena paparan itu tidak bisa selamanya, ya, itu kebanyakan tidak bisa selamanya. Jadi seseorang yang tadi memiliki premunisi, saya bilang memiliki premunisi kebal terhadap malaria pada saat dia kecil lama di Papua misalnya, kemudian pergi ke USA yang di situ tidak ada malarianya selama bertahun-tahun, dia balik lagi, itu nanti dia seperti nol kembali. Jadi antibodi untuk malarianya dia hilang atau tidak ada. Makin lama makin turun, makin hilang. Ya. Jadi seperti itu, ya. Maka kalau misalnya kita misalnya hepatitis A, hepatitis B, dari kecil kan kita disuntik-suntik vaksinasi. Pada saat kita akan bekerja atau akan khusus gampangnya misalnya mau koas gitu aja, koas itu residensi atau mau pendidikan profesi di rumah sakit, kan biasanya ditanya, kamu udah vaksin apa belum? Vaksin hepatitis sudah gitu. Tapi nanti pasti akan diminta untuk ngecek antibodinya seberapa gitu. Banyak yang antibodinya sudah decline atau sudah turun. Nah, pada saat itu diminta untuk mengulang vaksinasi. Tapi kalau antibodinya masih tinggi, nah itu sudah tidak perlu untuk mengulang vaksinasi. Ya. Jadi balik lagi spesifik, adaptif, dan dia bisa memilih ya between self and non-self, dan dia bisa mememori. Nah, itu ciri-ciri dari adaptive immunity atau acquired immunity. Dan untuk non-spesifik dan innate immunity itu kebalikannya dari ini. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya dokter. Boleh. Kan berarti kan kalau antibodi ya itu kan nggak bisa bertahan selamanya. Kalau misal COVID kayak gini berarti nanti perlu mengulang vaksinasi gitu atau gimana dok? Ya. Maka ada vaksinasi 1, vaksinasi 2, vaksinasi 3, patogen baru, penyakit baru, sambil berjalan, sambil meneliti. Jadi pemerintah melalui Eijkman atau LIPI itu ada tuh penelitiannya. Jadi ada yang dicek terus tiap bulannya. Begitu itu turun, misalnya kalau sekarang ini kan Sinovac 1, Sinovac yang kedua tentunya vaksinasi. Ya. Jadi gitu. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 6:30, 7:30. Sampai 9:20 dok. 9:20 ya, ini udah 9:15. Baik. Jadi seperti itu adik-adik sekalian ya. Nah, pemahaman terkait dengan imunitas, bagaimana sifat-sifat imunitas, kemudian bagaimana sistem-sistem bekerjanya imunitas, itu dipelajari dulu di orang yang normal. Kalian pelajari dulu orang yang normal. Orang yang normal yang mudah dipelajari adalah sekalian-kalian ini. Jadi orang tidak punya komorbid, kemudian tidak punya sakit, umurnya sudah dewasa, karena umur bayi sama umur tua itu imunitasnya udah beda. Umurnya dewasa. Pelajari dulu master, kemudian setelah itu baru apa yang terjadi pada anak-anak, apa yang terjadi pada orang tua, apa yang terjadi pada kondisi-kondisi imunokompromis. Kalian
namanya imunokompeten. Kalian namanya imunokompeten. Ya. Imunokompeten itu kompeten, imunnya kompeten, mampu. Itu kalian. Kondisi-kondisi dengan HIV/AIDS, kondisi-kondisi dengan malnutrisi, di mana sistem imunnya tidak bisa berjalan dengan baik karena kerusakan dari bodi kita, maka itu mereka disebut sebagai imunokompromis. Ya, baik. Nah, ini nanti akan dipelajari setelah memahami yang normal dulu. Ya, kalian mesti yang normal dulu. Harusnya begini, harusnya begini. Nah, itu yang normal itu sekarang, ya. Oke. Nah, di situ nah, di sini oke ya. Nah, ini kita lihat ini seperti ini tadi. Pertama kali dari kulit, ya kulit ini ke pagosit patogen, ya patogen. Ini innate immunity yang terdiri dari kulit yang tadi ya, kemudian sel-sel dan lendir, sehingga ada silia, batuk, bersin, hacin, kemudian nangis, keluar air mata, gitu ya, diare. Nah itu termasuk ya itu. Kemudian sel-sel fagosit, ya itu NK cell. Nah ini termasuk innate immunity. Di antara innate immunity dan adaptive immunity itu ada DC, yaitu dendritic cell. Dendritic cell. Dendritic cell ini fungsinya adalah sebagai presenting cell, APC, antigen presenting cell, mempresentasi antigen kepada sistem imun yang lebih lanjut, yaitu adaptive immunity. Baik, nah setelah di sini bisa tembus, di sini lolos, pas lagi di sini dia dikenali oleh dendritic cell. Dendritic cell kemudian memberikan informasi kepada limfosit. Itu loh ada patogen. Limfosit kemudian berupaya untuk membunuh. Kemudian limfosit B juga diberi kenalin, dia berupaya untuk membuat antibodi. Antibodi dan limfosit T kemudian membunuh patogen. Gitu. Ya. Oke, ini keluarnya antibodi, ini efektor T cell. Nah, ini terjadi sedemikian rupa ya, sehingga kita itu mau self limiting disease atau kita menjadi sakit. Self limiting disease itu kita menjadi sembuh atau tambah parah penyakitnya. Nah, itu nanti kalau ada pemberat-pemberat. Oke. Kemudian slide selanjutnya ini adalah untuk menjelaskan masing-masing. Nah, masing-masing ini bagaimana kulit, selaput lendir, silia, batuk. Bagaimana fagosit, bagaimana NK cell itu bekerja. Yang ini gambarannya adalah fagosit. Ya, fagosit ini makrofag. Ya, pada saat prosesnya fagositosis itu adalah engulfment, menelan prosesnya. Jadi ini ada patogen, patogen ini dikenali oleh reseptor ya, kemudian ditarik masuk ke bawah, ke dalam. Kemudian dipresentingkan ke lisosim. Lisosim kemudian dia melepaskan lendirnya, melepaskan sekresinya dan menghancurkan patogen yang ada. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian beberapa ini bagaimana kerja NK cell ya. NK cell itu kalau ada attack, kalau tidak ada serangan dari luar, maka ada satu protein yang namanya MHC kelas 1 molekul itu dia terkunci di sini. Tapi pada saat kita itu ada serangan atau ada patogen, maka kuncinya ini akan terlepas, itu akan hilang, terlepas sehingga natural killer cell-nya yang tadinya tertahan oleh kunci ini supaya dia tidak menembak, kemudian dia menembak, gitu ya, sehingga kemudian meninggal, jadi mati, seperti itu. Adik-adik kita cukupkan sekian dulu. Untuk awal itu saya menginginkan kalian itu mampu paham, mampu mengolah penalaran di
pemahaman imunologi ini. Kalau kalian sudah mampu mengolah penalaran, nanti pada saat kita berikan kasus atau pada saat membaca kasus di publish paper itu kalian sudah paham, oh itu kayak gitu. Baik, kita mungkin cukupkan sekian dulu ya. Nanti akan dilanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sekian. Ada pertanyaankah ini? Mbak, maaf saya izin off cam karena sedang mati listrik. Ya, oke. Enggak apa-apa. Apakah ada yang bertanya ini kok chatnya kok kosong? Ayo tanya dong. Yuk, tanya. Saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Dok, saya izin bertanya. Oke, Mbak Naim. Tokso tadi itu sebenarnya masuk virusnya itu lewat mana kalau misalkan sama kucing? Ulangi. Oh, kucing, toksoplasma. Gimana? Kucing apa karena sering nyium kucingnya atau kena liurnya atau gimana? Dan tokso ini ada di semua hewan atau beberapa aja, Dok? Ya, itu nanti ada pelajarannya tersendiri sesungguhnya. Setelah kita memahami host defense system, kemudian nanti kita mempelajari strategi evolved by the pathogen to break atau to broke the host defense system. Gitu. Itu nanti ada pelajarannya tersendiri. Ya. Prinsipnya di sini saya jawab dulu bahwa kalian kalau pertanyaan seperti itu kalian harus memahami bagaimana siklus hidup dari toksoplasma. Toksoplasma itu jangan disebut virus, tidak boleh disebut virus karena dia bukan virus. Toksoplasma adalah protozoa parasit. Jadi patogen ada parasit, ada bakteri, ada jamur, ada virus. Ya. Jadi tolong jangan salah ya kalau toksoplasma bukan virus. Nah, toksoplasma ini parasit yang berbentuk protozoa yang dia hidupnya itu di dalam mamalia, ya atau berdarah panas. Jadi tidak bisa di ikan, tapi bisa di kucing, anjing, ya, kemudian babi bisa, di kita juga bisa hidup. Dia hidup di dalam sel yang berinti, sehingga tidak bisa hidup di eritrosit, karena eritrosit kan nggak ada intinya. Nah, di dalam tubuhnya kucing, burung, anjing, ya, reptil juga misalnya, itu di situ ada tahapan-tahapannya. Kalau manusia tahapan bayi, pra-remaja, remaja, kemudian tua, gitu ya. Nah, lansia misalnya. Itu toksoplasma juga ada tahapan-tahapannya. Dan tahapan yang terakhir itu kemudian dia itu harus mampu untuk melanggengkan kehidupannya. Bagaimana cara melanggengkan kehidupannya? Yaitu dengan cara menginfeksi kepada korban selanjutnya. Sehingga dia harus punya bentuk yang infektif. Bentuk yang infektif ya. Nah, bentuk yang infektif ini biasanya dia ada di daging, toksoplasma itu di daging maupun di kotorannya. Nah, tergantung kalau misalnya kucingnya itu toksoplasmanya positif, misalnya, kemudian kita mencium-cium kucingnya dan kucingnya menjilat-jilat kita, tidak sengaja jilatannya di situ, sekresinya ada sekresi toksoplasma, kita bisa tertular. Atau pakai tangan kita tidak cuci pada saat kita telah pegang kucing, ya. Kemudian kucing itu kotor, terkotori oleh fesesnya sendiri, itu. Kemudian kita pegang. Jadi bukan karena clue-nya itu jangan karena pegang-pegang kucing, jawabannya salah. Karena cium-cium kucing, jawabannya salah. Ya, kalau mengisi jawabannya salah.
Yang betul adalah karena terkontaminasi oleh kotoran kucing yang positif toksoplasma. Gitu. Nah, kontaminasi kotoran itu ada di mana? Di mana saja. Yang sering kontaminasi itu bahkan di sayuran. Saya sayuran sawi atau kol ya, yang di situ tanahnya itu ternyata dilalah kucingnya itu BAB di situ, berak di situ. Nah, tanamannya ini terkontaminasi. Tapi di warung itu lalapan ayam kol itu tidak dicuci dengan baik. Nah, kemudian terinfeksilah kalian. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang tolong biasakan sesuatu itu menjawab dengan tepat kepada masalahnya. Kenapa kok kita bisa terinfeksi toksoplasma? Oh, gitu. Ya karena kita pernah terpapar oleh gitu. Pernah terpapar atau kita terpapar oleh kotoran kucing yang terinfeksi toksoplasma. Nah nanti baru diurutin, kok iso yo, aku kok iso yo, kira-kira nanti, oh pas itu ya saya mangku-mangku kucing misalnya, oh pas itu, oh iya ding, saya mandiin kucing kemudian saya lupa cuci tangan, misal ya, oh saat itu saya makan daging balibul yang tidak dimasak dengan matang dengan baik, maka saya masukkan ke kistanya kemudian menjadi terinfeksi. Nah itu. Tapi sesungguhnya pointingnya cara infeksi itu adalah bukan di kucingnya atau bukan di ayamnya, enggak, tapi cara kita itu terkontaminasi itu gimana gitu. Tadi pertanyaannya apakah sudah menjawab? Ya, sudah dok, terima kasih. Ya, baiklah kita cukupkan sekian untuk kuliah pertama perdana. Nanti kita lanjutkan kembali pada sesi berikutnya masih di presentasi yang ini. Nanti kita akan membicarakan untuk cara kerja dari masing-masing itu. Nah, kemudian bagaimana patogen-patogen itu mengembangkan strateginya. Ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Boleh? Nah, oke. Kalau tidak ada yang tanya, tolong adik-adik membagi diri menjadi 5 kelompok. Kemudian mencari publish paper terkait dengan infeksi bakteri, parasit, jamur. Ya. Wow, kalian bagi aja. Bisa juga nanti ada yang partikel atau asbes atau apa gitu yang ke arah karsinogen juga boleh. Nah, kemudian mulai dari sekarang dipersiapkan. Nanti kalau saya itu kan 7 kali. Nah, untuk student lecture itu kalau 5 bisa 3 kali. 3 kalau 4 kali pertemuan bisa diselesaikan student lecture sebelum ada pleno. Itu, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau disampaikan? Dokter maaf, absen yang di OCW belum dibuka gitu. Oh iya saya lupa. Belum dibuka. Ya, saya buka dulu. Berarti. Saya buka dulu ya. Bentar. Kalian ini grup kelompok B ya? Kelompok B. Kok mati? Adik-adik, sinyal saya bagus nggak? Dek, sinyal saya bagus nggak? Tadi sempat agak terputus-putus gitu, tapi sekarang Ya, jelas. ya, kayaknya gitu. Saya jelas. Imunologi kelas B ya?
Ini biasanya metode pembelajarannya saya masukin apa ya? Pembelajaran kooperatif ini. Sebentar, masukin. Zoom-nya, Zoom. Apakah sudah bisa? Sudah bisa, Dok. Sudah? Sudah. Hah? Sudah. Sudah? Ya. Hadirnya kok cuma 2? Oh, sudah. Ini yang kelompok B, yang kelompok A. Sudah bisa masuk semua kah? Amalia Sekar Utami ada ya? Iya, Dok. Ada. Yang Alpha 2 orang. Mungkin belum bisa absen, Dok. Kenapa? Yang 2 orang. Tadi saya lihat di sini ada 27 orang yang masuk, tapi mungkin belum bisa absen di OCW-nya. Ya, nanti ini UCW saya buka. Waduh. Bentar. Ini kalau saya tutup nanti nggak bisa presensi loh itu. Kelas B, prodi farmasi kelas B. Oke. 9.30. Hadirnya 25, yang alfanya 2. Siapa yang belum tadi namanya? Indah Nur Aini sama Rizka Aulia Faizun nggak ada? Indah ada, Bu. Kok Belum bisa masuk ke webnya. Oh, belum bisa. Kenapa? Sinyalnya agak lemot nih. Gitu. Ayo, saya tunggu. Tadi Eliska juga izin sinyalnya kurang itu, Bu. Belum bisa masuk. Rizka sama Indah Nur Aini yang belum. Semuanya bisa. Ini kalau saya tutup nanti udah nggak bisa presensi. Saya tunggu. Maaf dokter, itu tadi waktunya cuma sampai 9.30 ya. Jadi Eliska tadi bilang belum bisa absen. Waktunya sudah terlewat. Oh, ya. Oke, waktunya saya buat jam berapa nih? Jam 10 ya. Rizka bisa jam 10? Saya ganti jam. Sekarang ini kan 9.41. Halo adik. Iya. Ya, saya ganti. Ya, silakan.
sampai jam 10. Ya. Oke. Oke, kita tutup ya sambil nunggu adik-adik presensi. Kita tutup kuliah untuk pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.